Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Muarif dari kelas Perbankan Syariah 2G atau PBS 2G. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu tugas dari Ushul Fiqih, mata kuliah Ushul Fiqih, yaitu menjelaskan tentang imam 4 mazhab, yaitu salah satunya adalah Imam Maliki bin Anas, yang selanjutnya Imam Syafi'i, yang selanjutnya Imam Abdul Hanafi, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambali. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama adalah biografi terkait Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asbani atau Malik bin Anas. Dan nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Malik Abdullah al-Humyari al-Bashari al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Beliau juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Maliki bin Anas dikenal luas dengan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis. Rasulullah mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa menuliskannya terlebih dahulu. Jadi dia itu pernah didengarkan 31 sebuah hadis dari Rasulullah dan beliau mampu mengulanginya tanpa menulis terlebih dahulu. Yang selanjutnya, ia memiliki karya dengan menyusun kitab Al-Mutawattih. Dalam penyusunan ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis yang meriwayatkan Al-Mutawattih lebih dari 1.000 orang. Karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. Tetapi yang terkenal hanya 20. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari bin Yahya al-Laitsi al-Andalusi al-Mashhudi. Menggemari cara berpakaian yang rapi dan berkualitas tinggi. Ia berucap, "Aku tidak suka seseorang yang diberi nikmat oleh Allah kecuali orang itu menampakkan bekas nikmat tersebut." Khususnya para ulama, mereka harus menampakkan muruahnya dan kehormatannya melalui cara berpakaian. Jadi kegemaran dari Imam Maliki ini adalah dengan letak cara berpakaiannya, yaitu memiliki karya dengan menyusun Alkitab Mutawattih dalam penyusunan menghabiskan 40 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 797 Masehi, dan beliau wafat di Fustat, Mesir 204 Hijriah atau 820 Masehi. Ia adalah seorang mufti besar Sunni dal Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, saudara Hashim yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama-ulama besar saat itu. Imam Maliki 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi yang ada di sana. Imam Syafi'i mempunyai dasar berbeda untuk mazhab Syafi'inya. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun. Nah, karya tulis dari Imam Syafi'i ada beberapa. Yang pertama ada Ar-Risalah, buku pertama tentang ushul fikih dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Selanjutnya adalah karya tulisnya yaitu Mazhab Syafi'i.
Dasar mazhabnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil istilah atau menganggap baik suatu masalah. Sebagai dasar mazhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad mengatakan Imam Syafi'i adalah nasyiru sunnah atau pembela sunnah. Ia mempunyai banyak murid yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama di umat Islam. Jadi Imam Syafi'i ini memiliki banyak murid yang menjadi tokoh-tokoh pembesar ulama untuk umat Islam. Yang paling menonjol adalah Ahmad bin Hanbal, ahli hadis yang sekaligus juga ahli fikih dalam Imam Ahlus Sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang kedua adalah Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani. Yang ketiga adalah Ishaq bin Rahawi. Yang keempat adalah Harmalah bin Yahya. Yang kelima adalah Sulaiman bin Daud Al-Hashimi. Yang keenam, yang terakhir adalah Abu Tasur Ibrahim bin Khalid Al-Qalbi. Nah, yang selanjutnya dari karya Imam Syafi'i adalah Al-Hujjah Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh 4 imam Irak. Yang pertama adalah Ahmad bin Hanbal, Abu Tasur, Jafarani, Al-Kashabiri, dan Imam Syafi'i tersendiri. Dalam masalah Al-Quran, Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ia telah kafir. Yang selanjutnya adalah Al-Um sebagai mazhab yang baru Imam Syafi'i diuraikan oleh pengikutnya di Mesir. Yang selanjutnya adalah tokoh yang ketiga, yaitu Abu Hanafi An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban, atau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Lahir di Kufa, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan beliau meninggal di Baghdad, Irak 150 Hijriah atau 760 Masehi. Merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Abu Hanafi juga merupakan seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi. Imam Hanafi juga disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, atau lebih disebut dengan toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Maliki bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Karya-karya Imam Abu Hanafi sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanafi memberikan banyak ide dan sebuah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya tersebut dituliskan dalam bentuk buku. Nah, beberapa karya tulisnya kitab As-Sunnah, yang kedua kitab Al-Rayu, yang ketiga kitab Al-Syurut yang membahas tentang perjanjian-perjanjian, yang keempat dan yang terakhir adalah kitab Al-Fiqh atau Al-Akbar yang membahas ilmu kalam atau teologi. Dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau yang sering disebut Imam Hanbali. Lahir 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 27 November 780, dan beliau wafat di 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 4 Agustus 855. Ia merupakan seorang ahli hadis dan teologi Islam. Lahir di Meri, Turkmenistan Utara, Afghanistan. Serta ia dikenal dengan nama Imam Hanbal atau Imam Hambali. Dan ilmu-ilmu pertama kali dikuasai oleh Imam Hanbali sendiri adalah Al-Quran. Hingga dia bisa menghafal Al-Quran pada usia 15 tahun.
Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia memulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu juga. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil. Dan untuk mempelajari hadis ini, ia pernah pindah atau merantau ke Syam atau Syria. Sehingga akhirnya ia menjadi tokoh ulama yang bertakwa, soleh dan zuhud. Imam Hambali sendiri berguru kepada banyak ulama yang ada. Jumlahnya mungkin lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri. Seperti Mekah, Kufa, Basharah, Baghdad, Yaman, dan di negeri-negeri lainnya. Ada beberapa karya tulis dari Imam Hambali sendiri. Yang pertama ada Imam Hambali sendiri menulis kitab Al-Musnad. Ini mungkin yang paling terkenal. Menulis kitab Al-Husnad Al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab Musnad. Dan sebaik-baiknya karangan dia atau beliau dan sebaik-baiknya penelitian hadis. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Husnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis. Dan karya-karya Imam Hambali sendiri, yaitu yang pertama ada kitab Al-Husnad yang tadi, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini membuat lebih dari 27.000 hadis. Jadi dalam kitab Al-Husnad sendiri memuat lebih dari 27.000 hadis. Yang kedua adalah kitab At-Tafsir. Yang ketiga ada kitab An-Naqshil Al-Wamanusku. Yang keempat ada kitab At-Taqrib. Yang kelima ada kitab Hadis Syubah. Yang keenam ada kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar fi Al-Quran. Yang ketujuh ada kitab Jawab Al-Quran. Yang kedelapan ada kitab Al-Manakhsyari Al-Kabir. Yang kesembilan ada kitab Al-Manakhsyari Asy-Syaghir. Yang kesepuluh dan yang terakhir adalah kitab Ushul As-Sunnah. Jadi itu beberapa biografi dari imam yang memiliki 4 mazhab, yaitu ada Imam bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Abdul Hanafi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbali. Sekian tugas yang saya dapat kerjakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.